Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101.3 Star FM Inspiring Sound. Assalamualaikum pendengar. Aduh, rasanya cuaca akhir-akhir ini agak ekstrim ya, dingin banget ya. Tapi juga tadi siang ternyata waktu di luar panas juga gitu ya. Dan saya agak sempat ragu-ragu karena ini suara saya kok agak gerak-gerok. Mungkin karena perubahan cuaca yang terlalu ekstrim sehingga kesehatan menjadi sedikit terganggu. Tapi demi Anda pendengar dimanapun Anda berada, saya tetap dong mencoba untuk tampil prima pada malam hari ini. Dan hari ini Selasa 26 Juli 2022, senang sekali saya Budi Utomo kembali bisa hadir menjumpai Anda untuk berbincang-bincang tentang masalah bisnis dengan narasumber yang nanti akan saya perkenalkan. Dan tentu saja saya selalu mengingatkan ya, apapun bisnis Anda, lakukan itu secara fun karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Ya, kita ketemu lagi pada acara Fun with Business. Ya pendengar, seperti biasa Anda juga bisa ikut berpartisipasi di acara ini ya. Silahkan nanti Anda bisa bertanya-tanya tentang topik yang akan kami bahas pada malam hari ini di nomor HP kami di 0818-621-013. Dan untuk Anda yang mungkin ingin mengikuti acara ini secara live streaming, silahkan Anda bisa mengakses di www.starjogja.com ya. Anda bisa melihat ini loh narasumber saya ya. Ya, malam hari ini saya cukup menikmati ya, apalagi tadi dibuka dengan lagu Bohong ya, karena memang pada malam hari ini topiknya lidah tidak bisa bohong. Jadi kalau tadi ada pacar yang suka bohong, lidahnya tidak bisa bohong. Pasti lidahnya nggak bisa bohong, khususnya untuk urusan makanan ya. Dan malam hari ini saya bahagia ya karena saya dipertemukan dengan teman yang tidak terlalu jauh usianya dengan saya. Makanya saya happy di sini karena seperti reuni kami. Ya. Selamat malam Mbak Riani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Budi. Iya, disapa pemirsa ya. Ada di sana. Pemirsa semuanya dan para pendengar radio Star FM. Selamat malam dan semoga sehat semuanya. Iya, tentu saja yang kita harapkan ya, semuanya sehat meskipun cuaca lagi ekstrim. Iya, betul. Tadi siang dingin banget. Iya. Sampai pakai sweater saya karena saking dingin. Ya, lidah tak bisa bohong ya, karena memang kita nggak bisa, kita bilang makan sesuatu ini nggak enak, tapi seandainya lidah itu punya mulut, iya, betul. Sayangnya mulutnya yang punya lidah. Seandainya lidah itu punya mulut, pasti dia akan mengatakan ini ya. Mbak Riani ini adalah owner dari Sosro Catering Service, Bu Sosro Catering Service. Tadi ditanya sama Ko Martin ya, saya itu yang pendirinya atau yang ownernya teh botol Sosro bukan? Iya, mungkin malah lebih duluan kita ya. Oh gitu, lebih duluan. Lebih duluan kita. Oke. Ini cukup legend ya. Iya. Karena ternyata Mbak Riani ini generasi ketiga. Generasi ketiga. Mbak, ini dimulai kapan ini bisnis? Bisnis ini dulu dimulai oleh eyang saya. Eyang. Iya, eyang putri saya. Namanya Ibu Eyang Sosro Sudirjo. Eyang Sosro Sudirjo. Ya, makanya dikenal dengan nama Bu Sosro Catering itu karena itu. Iya. Ya, terus tahun berapa itu, Mbak? Itu sekitar tahun 50-an. Tahun 50-an. Ya. Tahun 50-an itu ada bisnis catering ya? Sudah. Eyang tuh sudah mulai merintis. Oh gitu. Iya. Tapi mungkin bentuknya nggak seperti sekarang gitu ya. Tidak seperti sekarang. Dulu mungkin cuma tukang masak mungkin ya. Saya ngebayangin alat-alat cateringnya kayak apa ya zaman dulu. Jangan-jangan masih disimpan di situ. Malah sudah nggak ada semua. Gitu ya. Iya. Oke, Eyang Sosro. Iya, Eyang Sosro. Terus kebetulan kalau ibu itu kan dulu karena bapak itu TNI AD dan tugasnya di Magelang, jadi ibu mendampingi bapak. Tetapi sekitar tahun 65-an ibu diminta untuk pulang ke Jogja untuk meneruskan usaha catering. Jadi ibu meneruskan di tahun 65. Tahun 65 akhirnya diambil alih oleh generasi kedua. Ya. Tapi betul. Tetap menggunakan nama Bu Sosro. Iya. Terus kebetulan ibu
meninggal di tahun 2010. Ya. Diteruskan oleh kakak saya. Ya. Tetapi karena persaingan kan sudah mulai banyak ya. Iya, betul. Banyak sekali karena kebetulan anak-anak perempuan dari ibu itu kerja semua, kerja di bank semua. Jadi ini bangkir ya? Iya, jadi keluarga bangkir ya. Kebetulan dari 6 bersaudara 3 yang pegawai di bank. Gitu. Tidak ada yang meneruskan secara serius. Aduh, sayang ya. Iya, betul. Dan akhirnya padahal ibu juga sudah mewanti-wanti, memberikan amanah kalau bisa diteruskan. Ya, ingat ya anak-anak, kalian itu dibiayai betul. Hidup dari catering ini. Iya, mosok sih dibiarkan mati kan gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, betul. Perjuangan ibu dulu tidak mudah ya untuk membangun brand itu. Iya, karena saya waktu kecil itu sudah tahu Bu Sosro. Maksudnya ketika ada apa ya semacam pernikahan, tapi kan mungkin tidak sama dengan sekarang ya catering-cateringnya. Tapi sudah mendengar itu Bu Sosro. Cuma saya belum pernah ngicipi. Gitu ya. Dan mungkin waktu itu memang belum banyak ya. Dan ini cukup legend pendengar ya, karena memang ini salah satu yang legend di Jogja ya, karena ada beberapa yang legend. Ini salah satu Bu Sosro, ini cukup terkenal di masanya gitu. Iya, alhamdulillah. Kemudian 2010 Ibu meninggal. Ya, 2010 meninggal dan kita meneruskan tetapi tidak bisa full. Secara ini nggak bisa. Ya, tidak bisa in charge di situ secara 100% karena memang masih pada jadi pegawai. Iya, betul. Lebih cinta jadi pegawai. Betul, apalagi kan kalau bisnis kuliner itu kan tidak bisa kan kalau tidak ditungguin. Betul, betul. Ibaratnya itu 24 jam ya. Iya, betul, 24 kerjanya jam, 24 jam. Jam 2 udah pada racik-racik, rajang-rajang. Saya dulu zaman sekolah itu saya tidur, ibu sudah bangun. Nah, itu dia. Iya, betul ya. Karena betul. Saya masih ingat itu yang catering ya. Ibu saya yang untuk masak misalnya untuk satu acara aja gitu ya. Kalau kan belum catering. Itu jam 2 pagi udah klotak-klotek di dapur. Iya, betul. Untuk nyiapin acara di jam 8 misalnya gitu. Arisan atau apa gitu atau kalau enggak ada resepsi pagi itu apalagi catering ya, bisa dibayangin gitu ya. Jadi karena memang tidak dikelola dengan 100% serius, akhirnya terjadi apa yang terjadi, Mbak? Kita terjadi penurunan orderan ya. Penurunan orderan. Terus akhirnya lama-lama kita benar-benar nggak bisa fokus ya, kita vakum. Oh gitu. Kita vakum beberapa tahun. Terus kita baru mulai lagi 2019. Oh, 2019. Enggak, yang jadi masalah adalah gini, kenapa terjadi penurunan order? Apakah terjadi penurunan kualitas atau terjadi semacam penurunan pelayanan, Mbak? Misalnya seperti ini, nggak bisa on time karena mungkin disambi sana sini. Kita kalau tidak bisa on time, kita mending kita tidak terima. Oh gitu. Ya, karena untuk menjaga nama baik. Betul. Jadi kita udahlah kita stop dulu aja. Oke, daripada mengecewakan konsumen. Iya, betul. Gitu. Jadi kita memang benar-benar off benar. Ya, gitu. Itu mulai off kapan? Mulai off sekitar 2015. 2015. Ya, padahal justru di saat-saat sebelum ini kan, atau mungkin 2000 ke atas tuh kan bisnis catering lumayan spektakuler ya, menjamur. Kemudian juga orang sudah mulai berpikir, daripada saya punya hajat gitu ya, daripada saya masak sendiri, kenapa nggak dikasihkan ke catering aja, gitu kan? Betul. Tapi justru malah Bu Sosro Catering Service ini memilih untuk vakum sementara. Gitu. Nah, 2019 gitu ya. Nah, kemudian ini kenapa Mbak Riani memunculkan atau menghidupkan kembali gitu. Menghidupkan kembali. Kebetulan saya di Jogja ini kan ada kakak kandung saya yang kebetulan juga alumni dari Teladan juga. Oh gitu ya. Oke, pendengar, saya lupa ya, Mbak Riani ini kakak kelas saya. Meskipun kami belum pernah ketemu. Kami ketemunya sekarang ya. Sudah puluhan tahun gitu ya. Gitu juga ya. Kakak. Yang kebetulan ada di Jogja ada kakak sama adik tapi cowok. Nah, akhirnya 2019 tuh kita punya keinginan yuk kita hidupkan kembali deh
bisnis kuliner ibu ini dengan nama brand Bu Sosro, dan kita juga berkomunikasi dengan saudara-saudara kandung karena kan ini kan bisnis keluarga ya, jadi kita juga harus minta izin ke saudara kandung yang berada di luar Jogja. Kita memunculkan ide, ternyata mereka menyetujui semua. Alhamdulillah kita karena memang brand kita yang paling disukai itu adalah menu Songgo Buwono. Ya, itu kan klasik banget ya. Saya ingat kecil pertama kali makan Songgo Buwono tetang. Pokoknya norak banget, minta tambah gitu. Betul. Waktu resepsi itu. Ya, kalau acara mantan dengan sistem usdek ya kalau dulu ya. Iya, betul. Piring terbang. Ya, piring terbang. itu pasti menjadi idola banget. Iya, betul. Dan sangat ditunggu. Iya, dan Songgo Buwono itu mewah ya di zamannya gitu ya. Di zamannya mewah banget. Betul. Kita nggak mungkin menemukan Songgo Buwono di luaran. Iya, betul. Selain di acara resepsi. Dan resepsi aja sekali. Pasti itu menengah ke atas, nggak mungkin menengah ke bawah kalau ada Songgo Buwono. Iya, betul. Nah, itu di tahun 2019 kita mulai kita sistemnya PO dulu, open PO seperti itu. Dan ternyata sambutannya alhamdulillah sangat luar biasa. Ini menarik ya, sesuatu yang lama vakum 2010 sampai 2000 berapa tadi? 2015 sampai 2019 itu kan 4 tahun ya. 4 tahun vakum, kemudian bagaimana me-recall back mereka ya atau pelanggan-pelanggan lama. Saya yakin ya bahwa Bu Sosro Catering Service ini dikenal di maksudnya di orang-orang di era umuran tua gitu ya karena Bu Sosro gitu. Nah, recall back-nya gimana? Recall back-nya ya kita pakai pertama sistem networking ya. Ya, networking jelas. Ya, terus yang kedua sistem media sosial. Ya, tidak bisa lepas dari situ ya. Tidak bisa lepas dari itu. Tetap akhirnya harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Mau nggak mau kita itu ternyata sangat membantu sekali karena dengan adanya media sosial itu kita memunculkan akun Bu Sosro. Itu orang-orang yang dulunya itu mungkin menikahnya memakai catering Bu Sosro. Sekarang mantu. Mantu. Nah, itu yang bikin kita jadi lebih bersemangat. Iya, itu ya. Jadi tetap ya nama Bu Sosro itu bagus, ide bagus, tidak mengganti nama. Jadi itu recalling back yang paling efektif memang seperti itu ya. Kita pertama kali malah namanya Bu Sosro Reborn. Bu Sosro Reborn. Oke, bagus. Oke, Bu Sosro Reborn. Jadi ini ada Padi Reborn, ada ini kemudian ada Bu Sosro Reborn. Oh, tapi bagus loh itu untuk mengingatkan kembali, menyegarkan, merefresh ya. Betul. Oh, ini lo pernah ada Bu Sosro di zamannya gitu ya. Dan sekarang kembali lagi. Tentu saja dengan manajemen yang lebih rapi gitu ya, Mbak ya. Nah, ini dikelola oleh Mbak Riani sendiri atau dikelola bersama keluarga, Mbak? Bersama keluarga. Ya. Kebetulan tetapi yang benar-benar aktif karena yang lainnya pada di luar kota. Dan juga tapi kita selalu berkontak ya melalui sosial media maupun WA itu. Ya, kita selalu report kepada saudara-saudara yang di luar. Diupdate apa yang terjadi. Iya, betul. Oke, Dan kita juga suka saling support kok. Iya, gitu ya. Mungkin pertimbangannya tidak semata-mata ini bisnis ya, Mbak ya. Betul. Kalau dilihat dari sosial ekonomi kan jelas ya, keenamnya udah pada mapan semua nih. Ya, Pak Bangkir ini saudara-saudara dengan jabatan-jabatan yang tidak sekedar menjadi teller gitu ya. Tapi udah tingkat atas SMA 1 masuk jadi teller. Nah, kan secara ekonomi jelas ya keluarga Mbak Riani udah nggak terlalu mempermasalahkan situasinya. Tapi mungkin lebih ke Mbak, memunculkan kembali, merefresh Bu Sosro Catering Service ini. Apakah semacam ini family pride ya, kebanggaan keluarga, atau mungkin ada amanah dari ibu? Aduh, kayaknya keinget gitu loh. Aduh, ibu kan beramanah seperti ini. Gitu. Jadi itu memang yang pertama karena amanah ya. Karena kita yang dari 6 bersaudara itu tinggal 2 yang cewek. Dan itu ibu itu pernah memberikan amanah kepada kakak saya yang di Jakarta. Sama saya sama kakak-kakak saya yang lain. Kalau bisa diteruskan. Itu sebenarnya jadi amanah.
Itu motivasi pertama itu. Terus motivasi kedua itu saya sering ketemu dengan mantan pegawainya ibu. Mantan pegawainya. Iya, mantan pegawai ibu yang masih sehat. Itu kadang kalau ketemu dengan saya pas manten, karena dia kan jadi ikut di catering lain. Dia memberikan semangat, ayo toh Mbak, tolong dihidupkan lagi. Nanti saya siap bantu. Nah itu ya. Seperti itu yang akhirnya memberikan motivasi. Dan jangan salah, sampai sekarang pun saya masih memakai tukang masak yang pernah dipakai ibu zaman spektakuler. Meskipun secara umur mereka mungkin sudah kalau dulu tua, mungkin zaman dulu dia masih gadis ya. Nah sekarang dia sudah punya cucu. Itu masih dipertahankan. Masih. Ya mungkin kalau secara secara power mungkin sudah jauh berkurang ya. Apakah mereka dalam posisi yang menangani langsung atau mereka menjadi semacam dia karena dia tahu taste standar taste-nya seperti apa, dia menjadi ini menjadi kepalanya lah istilahnya di tukang masaknya gitu ya. Jadi paling enggak saya tidak memberikan kita mudah memberikan petunjuk karena mereka kan sudah pernah merasakan kalau standar misalnya Sanggupwono itu komponennya apa aja itu dia udah tahu. Tapi untuk masalah rasa tetap kita. Untuk mempertahankan kualitasnya tetap kita. Mbak, apakah ada komentar dari konsumen yang mungkin dulu pernah seperti tadi Mbak Riani cerita, waktu nikah ibunya dia pakai atau keluarganya dia pakai catering Sosro, Ibu Sosro. Sekarang dia mau mantu gitu. Pakai catering Sosro lagi misalnya. Apakah mereka bilang, "Ya, ini loh otentiknya, rasanya Bu Sosro itu seperti ini," gitu. Betul. Jadi artinya masih dipertahankan masih. Dan bahkan yaitu customer lama almarhumah ibu itu sampai sekarang alhamdulillah jadi langganan lagi. Gitu ya. Jadi standar misalnya kan kalau ibu tuh kan yang terkenalnya selain Sanggupwono, pastel, kroket itu beliau sudah tahu standarnya. Oh gitu. Jadi memang oke lah ini. Rasanya inilah, kita tidak merubah. Nah betul ya. Jadi tetap otentik original. Oh ini loh khasnya Bu Sosro Catering Service. Kita nggak berani merubah lah, kombinasi kita juga nggak berani. Meskipun sekarang mungkin sudah ada modifikasi, tapi ini tetap yang mempertahankan yang otentiknya gitu bahwa rasa otentiknya kayak gini gitu ya Bu Sosro itu. Dan ternyata itu cukup menarik perhatian mereka yang pernah gitu. Dan mungkin juga nantinya yang dulu pernah itu akan menginformasikan kepada calon konsumen lain, ini loh Sosro yang dari dulu rasanya sama. Betul. Bisa bertahan sekian tahun dengan rasa yang tetap mempertahankan rasa yang sama. Oke, menarik ya. Jadi memang amanah ibu ini yang cukup mendorong gitu itu supaya utama untuk menghidupkan kembali itu. Di samping tadi juga karyawannya bagus loh. Kayaknya kesannya sentimental banget juga. Bisa dibayangin kan kalau kita ketemu mantan karyawan terus ayo dihidupkan kembali. Jadi mungkin bagi mereka juga mereka juga perlu kerjaan, tapi rasa sense of belonging mereka pada Bu Sosro Catering Service Group ini kekeluargaannya gitu ada ikatan emosional di situ. Itu menarik itu karena memang bisnis tidak semata-mata kita mencari cuan, kita mencari keuntungan tapi ada sisi-sisi lain seperti tadi ada family pride-nya, ini kebanggaan keluarga gitu. Kemudian juga ada tadi ikatan emosional, meskipun itu tidak selalu bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan bisnis, tapi paling tidak modal itu sudah betul banget Mas Budi. Sudah bisa semacam kalau mau maju kembali, mau fight kembali di tengah-tengah persaingan yang sudah sedemikian ramai tidak mudah karena ada faktor-faktor tadi, ternyata itu mampu mendorong untuk bisa eksis kembali. Jadi modal utama. Selama 2 tahun berjalan ini bagaimana perjalanannya Mbak?
apakah langsung banyak klien datang atau konsumen datang, atau masih satu step ya, gitu? Itu ya nggak bisa lah ya kita langsung langsung jadi besar juga nggak bisa. Ya memang step by step. Jadi ya itu seperti yang tadi saya sampaikan, kita pertama kali cuma memunculkan Songgobuwono dulu. Ternyata sambutannya alhamdulillah bagus banget. Terus dari situlah ketok tular ya. Ketok tular akhirnya itu terus malah dari customer yang minta, Mbak, saya ditambahin ini. Oh iya ya, ini dulu anunya ibu ini. jadi malah dari mereka lah akhirnya tumbuh dan akhirnya kita semakin lama semakin tambah menunya. Gitu ya. Tetap ada hal-hal yang memang kita harus mengikuti perkembangan zaman ya, Mbak. Betul Misalnya kayak Zupa-Zup. Seperti itu ya. Itu kan munculnya kan belum lama ya. Baru sekitar 2 tahun 2010-an gitu. Kalau misalnya terus kita dulu nggak ada, terus gitu kan jelas kita nanti harus tetap mengikuti. Betul. Tapi yang khasnya gitu yang memang itu sudah legend di Bu Sosro Catering Service ini tetap dipertahankan. Betul. Menarik sekali mendengar ya. Sayangnya saya belum sempat ngincipin Songgobuwono-nya. Tadi Mbak Riannya mau bawain sih, cuma ribet. Engko nek temu planning dalan piye, Mbak? Oke, pendengar, nanti kita akan lanjutkan diskusi kita ya. Saya ingatkan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung di acara ini dengan ingin berpartisipasi, silakan Anda bisa mengirimkan ke nomor 0818-621-013. Dan kita akan kembali setelah yang akan lewat berikut ini. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Ya, masih bersama saya Budi Utomo dan juga tamu istimewa saya pada malam hari ini Mbak Riani dari Bu Sosro Catering Service ya. Mbak, sebelum kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Bisnis catering ini menjadi satu-satunya bisnis keluarga atau mungkin ada produk-produk lain selain, atau mungkin ada bisnis lain selain Bu Sosro ini? Kalau untuk saya sendiri selain terjun ke bisnis catering ini, kebetulan saya juga jualan kopi. Iya, saya udah ngicipin nih. Kopi tapi masih franchise ya. Belum pakai nama sendiri. Oke. Ada kopi, kemudian ini ada kroket. Ini memang diproduksi di luar catering atau ini sebagai catering. Salah satu Ini kalau kroket itu resep otentik dari almarhumah ibu. Gitu ya. Itu salah satu snack awal. Kalau appetizer ya. Appetizernya kroket ya. Ya, Songgobuwono juga kan? Songgobuwono, kroket, biasanya sama pastel. Kalau yang itu dulu paling dikenal itu 3 itu. Oke. Penasaran nih. Pendengar jangan iri ya, saya ini dibawain tadi. Cuma belum sempat ngincipin. Tapi saya udah bayangin pasti enak lah. Bu Sosro. Amin. Ya, untuk Anda yang juga pengen ngicipin pastelnya atau kroketnya Bu Sosro Catering Service ini, silahkan ya. Tapi dengan catatan silahkan Anda mengirimkan WA ke nomor 0818-621-013. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Mbak. Oke, kita jawab ya. Yang pertama dari Bu Trihastuti yang ada di Purworejo. Bu Trihastuti cuma mau absen nih, Bu dari Purworejo hadir nyimak saja.
Bener Ya. nih Bu, nyimak saja nggak mau ngincipin. Ya udah. Bu Triastuti ini salah satu pendengar setia Fun with Business ya. Iya. Beliau selalu mengikuti acara ini setiap episode ya Bu ya, nggak pernah absen. Terima kasih ya Bu Triastuti atas atensinya. Dan saya pernah janji ya suatu saat nanti kalau udah waktunya udah cukup luang ada hadiah untuk Bu Triastuti. Ya, karena menjadi pendengar yang setia. Kemudian ini juga ada dari Tante Rensi. Selamat malam semua, Tante Rensi Jalan Kaliurang kilometer 7 ikutan gabung. Mau tanya ke Mbak Riani begini, apa di catering Bu Sosro ini juga melayani pesanan rantangan untuk perumahan? Apa juga melayani pesanan paket kenduri? Satu lagi, apakah juga melayani nasi kotak atau nasi box? Terima kasih Mas Budi dan Mbak Riani, semoga semakin banyak pelanggannya. Amin, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya nyapa dulu Bu Trihasuti. Selamat malam Bu Trihasuti di Purworejo. Sehat selalu untuk Ibu dan untuk Bu Rensi ya. Iya, Tante Rensi. Oh, Tante Rensi. Ya, dia lebih suka dipanggil Tante Rensi. Selamat malam Tante Rensi di Jakal ya. Untuk kami catering Bu Sosro ini kalau untuk harian kita belum ya. Kita belum, tetapi selain snack kita juga sudah sering menerima nasi box, pesanan nasi box atau tumpeng atau juga kalau yang paling sering kita malah yang lagi banyak ini tumpeng mini, Mas. Tumpeng mini itu isinya biasanya nasi kuning, tapi di dalamnya nanti kita bentuk tumpeng seperti itu. Lengkap ya? Lengkap, bisa Bu. Nanti kalau Ibu ada hajatan apa nanti bisa kontak ke kami. Nah itu ya Tante Rensi kalau misalnya pengen ya. Tapi untuk yang event-event gitu ya, bukan untuk yang harian catering rantangan kalau itu. Yang harian kita belum ya. Oh belum ya, karena mungkin tenaganya masih kurang ya. Betul. Ya tapi karena memang kemarin waktu pandemi kan ada banyak acara ya yang sistem pelayanan kepada tamu itu tidak dalam bentuk buffet ya, tapi lebih ke hampers. Ini betul. Juga dilayani ya oleh bisa. Catering Bu Sosro. Kita melayani juga seperti itu. Iya, karena kemarin kan ngetren banget ya, hampers betul. Gitu. Untuk dibawain pulang ya. Iya, gitu. Jadi 5 menit. Jadi satu hari itu bisa 4 sampai 5 undangan tanpa harus tanpa harus kekenyangan perutnya. Karena bisa dibawa pulang gitu. Oke. Ya, begitu ya Tante Rensi yang ada di Jalan Kaliurang kilometer 7. Iya, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya ini Mbak. Assalamualaikum Mbak Riani, mau nanya untuk memulai dari off 2010 sampai 2014 ke mulai lagi. Yang saat itu sampai sekarang semakin banyak jasa catering, bagaimana? Jadi mungkin gitu loh, memulai kembali sesuatu yang cukup lama agak vakum, kemudian dihadapkan pada kompetitor yang semakin banyak gitu. Bagaimana cara memulainya gitu. Tadi dari ini ini dari Ibu Tumino yang ada di Kasian, Bantul. Alamat catering Bu Sosro di Jogja di mana ya? Oke, nanti kita akan sebutkan Bu Tumino, jangan khawatir. Ya. Terima kasih Bu Tumino, selamat malam. Kalau itu memang tidak mudah ya Bu ya untuk membangkitkan kembali nama yang sudah hampir puluhan ya berarti ya. Itu tapi alhamdulillah kami bisa memulainya dengan tekad yang baik, niat yang baik, akhirnya alhamdulillah diberikan jalan Bu. Yaitu kita membuat cuman bikin status aja Bu kita bikin akun Bu Sosro Catering di Facebook dan di IG ya. Di sosial media, sama kita pasang status di WA. Dan kita juga share di grup kami yang ada, dan kita juga minta tolong saudara-saudara kami untuk nge-share ke grup yang ada di handphone mereka. Itu alhamdulillah kita memulainya itu bisa dengan baik. Bisa dengan baik, dan alhamdulillah di 2019 itu kita mulai cuman dari kecil, cuman open order untuk Songgo Buwono, itu ternyata sambutannya alhamdulillah sangat luar biasa. Luar biasa. Karena memang legend ya. Iya.
Songgobono sendiri udah legend ya, itu betul. makanan yang sangat legend. Iya. Makanan para raja. Iya, betul. Rasanya udah legend gitu ya. Jadi ya orang rindu ya, kangen Betul. dengan itu gitu ya. Dan mungkin banyak yang jual juga, tetapi Ya. mungkin apa ya, beda rasa Itu ya. kan, karena lidah tidak bisa Tidak. bohong. Iya, betul Mas Budi. Iya, ya, Songgobononya memang khas ya, Iya. Ibu Sosro ini. Ya, Songgobono sendiri sudah makan makanan yang cukup Makanan terkenal raja ya, itu ya. raja gitu ya, gitu. Nah, ini dimasak dengan istimewa ya, diproduksi dengan istimewa oleh Bu Sosro Catering Service ini, gitu. Ya, alamatnya di mana tadi ada tanya Bu Tumino? Alamatnya kita ada 2 Bu, tapi untuk sementara kalau alamat Bu Sosro itu kan sebenarnya kan di Jalan Langenastran Lor nomor 23. Ya. Itu di sebelah timur alun-alun selatan. Di sebelah timur alun-alun selatan ya, ya. Langenastran Lor Lor. nomor 3. 23. 23 Ya, maaf. tetapi pada saat ini dapur kami pindahkan dulu di rumah saya, Ya. karena untuk lebih mudah Ya. mengawasi juga Betul. di rumah saya di Taman Gria Indah. Taman Gria Indah Itu di Jalan Godean ya. di Jalan Godean Iya. belakang Mirota Jalan Kampus. Godean. Iya. Belakang. Ya, atau kalau nggak bisa para pendengar atau Ya. Bapak Ibu semua bisa melihat di akun sosial media Ya, kami. sosmednya Ya, di IG Bu Sosro Catering. Ya, Bu Sosro Catering Ya, ya, itu di bisa situ lihat. sudah di bio-nya sudah ada link adminnya. Iya, gitu. Bu Tumino ya. Iya, Bu Timo. Siapa Saya tahu Bu kami Tumino tunggu. mau mantu. Nah, Bu Tumino ini juga termasuk generasi tua ya. Jadi bisa jadi dulu pernah ya Siapa tahu. menikmati Menu catering ya, kami menu ya. cateringnya Iya, ini gitu. iya. Ya, berikutnya ini dari Mas Mano yang di Jalan Kaliurang. Pertanyaannya, catering ini spesialis makanan Jawa atau semua jenis makanan Nusantara? Apakah catering ini punya masakan unggulan yang menjadi ikon? Matur nuwun. Oh iya. Ya, terima kasih Pak Mas Mano ya di Jalan apa tadi? Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang. Terima kasih, selamat malam Mas Mano. Di kami memang saat ini masih spesial masakan Jawa. Masakan Jawa. Dan kita utamakan masakan-masakan yang pernah dimasak oleh almarhumah ibu. Nah, ini dia ya. Itu kita baru spesialisasinya di situ. Iya. Dan untuk makanan kami ini selain snack tadi yang sudah saya sebutkan, kita juga ada snack-snack yang lain sebenarnya. Dan juga ada menu yang lain yang saat ini sangat favorit, yaitu oseng-oseng gembus. Oseng-oseng gembus. Iya. Hebat ya. Kelihatannya cuman dari gembus Iya, makanan Tetapi rakyat jelata. Iya, harga bahan bakunya murah, Iya. tetapi dengan kita olah dengan sedemikian rupa Iya. akhirnya menjadi sajian yang berkelas, dan ini salah satu Wih, bestseller menarik sekali ya. Menarik loh ini. Iya. Ibu saya kalau mendengarkan pasti suka banget. Karena ibu saya favoritnya makanannya itu gembus goreng. Oh, Tapi ini iya. oseng-oseng gembus ya. Iya, Oke. oseng-oseng gembus, dan orang-orang yang suka gembus ini sampai heran, kok bisa dimasak seperti ini tuh, caranya gimana? Jadi rasanya kayak ati gitu ya. Iya, bener nggak bisa bedain. Tuh kan? Ini ati, Iya. bahan bakunya ati atau gembus gitu. Gitu. Saya udah bisa bayangin. Berarti besok harus dikirim ya ini. Oke. Aduh, alhamdulillah. Saya udah dapat kopi, dapat kroket. Insya Allah mau dapat songgobono juga. Aduh. Biar lengkap ya. Iya, Mas, ya. saya mantunya masih lama nih. Anak saya baru 7 tahun. Oke ya, penasaran nih saya juga Iya. gitu ya. Itu Iya. salah satu menu yang Cukup kami, itu oseng favorit gembus. ya, Iya, menjadi favorit. ya. Sama ini kan bulan besar ya. Iya. Nanti sebentar lagi kan bulan Suro. Ya. Nah, ini ada menu juga yang favorit juga yang ditunggu di bulan Suro, yaitu bubur suran. Oh, bubur suran. Iya. Saya baru denger ini loh. Bubur Bubur suran. suran itu seperti apa? Bubur suran atau jenang manggul kalau Oh, zaman gitu? ibu ya.
Ih, bener, saya baru dengar ini. Ya, itu seperti itu apa? juga favorit juga. Oh iya. Itu bubur biasa, biasa, tapi kita olahnya lama ya. Kita ngolahnya bubur itu lama banget, sekitar 1 jam lebih lah. 1 jam lebih? Iya. Untuk bubur? Bikin buburnya itu 1 jam lebih. Oh. Itu kalau terus pelengkapnya itu ada sambal goreng, sambal goreng krecek, terus telur, abon, terus sama tempe. Itu ternyata favorit juga. Itu kenapa munculnya hanya di Suro? Karena memang itu namanya jenang surai. Untuk acara apa itu munculnya? Atau untuk kenduri misalnya? Ya gitu? biasanya itu dibagikan gitu. ke tetangga. Kalau zaman ibu saya itu setiap tanggal 10 Suro itu biasanya. Oh gitu, tanggal 10 Suro dibagikan ke tetangga kiri kanan. Iya, tetangga kiri kanan atau saudara terdekat seperti itu. Tetapi menu ini jadi makanan biasa. Banyak juga dipesan di hari-hari biasa. Ya. Oke. Menarik ya. Saya baru dengar ini. Ada bubur suran. Oke, bubur suran ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Ya, kayaknya ibu-ibu semua nih ya tanya untuk urusan ini. Oke, ya. Assalamualaikum Pak Budi dan Mbak Riani ya. Bu Swatun. Ada apa di setiap postingan atau apa di setiap postingan ada price listnya, dan adakah kerjasama dengan penyedia layanan antar kurir kurir gitu ya. Ini dari Bu Uswatun yang ada di Imogiri ya. Ya, terima kasih Bu Uswatun, selamat malam. Kalau di kami di IG memang di sosial media kita belum memasang harga Bu, karena memang kondisi bahan baku juga sekarang tidak stabil. Betul. Jadi kita tidak bisa berani memasang harga, apalagi kayak cabai karena udah labil, telur juga nggak pasti. Nah ini kita tidak memasang harga di sosial media, tetapi Ibu bisa menghubungi admin kami Bu, yang ada di bio IG itu, untuk menanyakan price listnya ada. Ada di situ ya. Ada di situ. Karena memang itu harus update setiap hari ya, tergantung bagaimana kondisi harga dari bahan baku. Betul ya. Ini harga cabai sekarang berapa sih? Karena kemarin sempat heboh ya. Udah turun apa belum ya? Sudah turun, tapi ini agak naik lagi. Oh gitu ya, tuh kan ya. Jadi nggak bisa membuat price list yang fix gitu ya, karena harga sekarang belum tentu ya. Iya betul. Ya, makanya pesan sekarang. Besok Senin harga udah naik. Itu kalau iklan di TV gitu. Gitu. Tentang kerjasama dengan tadi kurir. Kerjasama dengan kurir. Saat ini kami sudah ada sih satu, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan kurir yang lain. Ya, gitu ya, Bu Uswatun memang sudah ada kerjasama dengan jasa kurir ya, jasa antar ya. Itu. Jadi kalau misalnya Bu Uswatun pengen tertarik untuk mungkin ya silakan bikin acara gitu. Kan acaranya nggak harus wedding ya. Kan bisa juga misalnya untuk acara-acara di bawah wedding yang kapasitasnya tidak terlalu banyak, misalnya untuk rapat. Bisa. Kita nasi box juga. Nasi box ada juga. Nasi box ada, atau snack box kita juga siap. Iya. Atau gitu. hampers juga kita siap. Hampers snack maupun hampers yang makan kita juga siap. Ya, gitu Bu Uswatun ya. Kemudian ini ada juga Mbak Devi yang ada di Yogyakarta. Ya, malam Mbak Devi. Mau tanya nih, Songgobuwono tuh kayak apa sih? Ini pasti milenial. Nggak kenal ini Songgobuwono. Mbak Devi, ini kelahiran tahun berapa ini? Pasti 2000 ke atas. 2000 ke atas ya. Ya, Songgobuwono itu makanan sebenarnya bahan baku utamanya kue sus ya. Kulitnya ya. Kue sus, tetapi di dalamnya itu ada isiannya. Kalau di kami itu full
olahan daging. Full olahan Iya, daging. bukan ragut yang ada tepung atau campuran sayur tuh enggak. Tapi malah nggak ada campuran sayur. Sayurnya nanti di ininya selada sama timun ya, acar ya. Gitu. Ya, tetapi kalau yang diisinya itu isi susnya itu nanti daging Jadi full sapi. daging. Ya, daging sapi Gitu. kita olah sebagai ragut, tapi nggak ada campuran yang tepung itu nggak ada. Terus kita isi dengan telur rebus. Terus nanti masukkan ke dalam susnya itu, baru kita kasih olesan mayonaise. Ya, itu dia yang bikin enak sama acar ya. Iya. Ya, karena ada mayonesnya inilah bahwa Songgobono ini bisa diterima juga untuk anak-anak gitu ya. Betul. Karena biasanya anak-anak suka mayones gitu kan. Nah, Songgobono ini meskipun makanan yang cukup lama ya, makanan kolonial, makanan zaman kerajaan, tapi karena mayonesnya inilah yang juga bisa untuk lidah anak-anak masih betul. Bisa gitu. Gitu Mbak Devi ya, cobain dong gitu. Tapi kan jarang ya orang gimana mau beli Songgobono aja gitu, kecuali kalau ada acara gitu ya, karena ini, sebenarnya ada sih beberapa toko yang jual, tetapi untuk rasa kita pasti beda. Iya, apalagi dagingnya daging asli betul. Tidak dicampur dengan tepung gitu. Ya, banyak nih pertanyaan yang masuk. Ya, oke, kita lanjutkan diskusi kita ya Mbak ya. Ya, Mbak, ini kan generasi yang menggarap atau menghidupkan kembali ini sudah generasi yang non sewu, ya udah sepuh-sepuh semua kan. Saya sebenarnya nggak tega bilang sepuh, meskipun saya juga udah sepuh. Betul. Nah, ini sudah mulai ada semacam regenerasi, suksesi dan semacamnya, Mbak, di lingkungan keluarga ya. Betul. Ya, kita memang sudah mulai melibatkan generasi di bawah kami, anak-anak itu terutama kayak putri saya itu juga saya libatkan. Terus kakak saya itu juga punya anak cewek juga, nah itu kita juga melibatkan. Tetapi meskipun belum full karena mereka kan juga masih punya kesibukan sendiri-sendiri ya. Betul. Ya, tetapi paling enggak mereka tahu ini loh ada usaha keluarga, ada bisnis keluarga yang perlu kamu perhatikan juga. Iya. Nah, namanya anak-anak ya, kadang-kadang mereka terlalu gampang untuk mengikuti arus gitu ya, untuk mengikuti arus. Oh kan zamannya sekarang lagi gini gitu, terus tiba-tiba nanti mereka akan memunculkan itu. Ada semacam rambu-rambu atau tidak di bisnis keluarga ini? Ini loh, kita ini tidak hanya sekedar menjual produk, tapi kita ini juga menjaga marwah ya, keluarga, marwah eyang gitu ya. Sehingga memang ada semacam batas-batas ini loh yang perlu, yang harus selalu ada, meskipun nanti suatu saat mungkin ada pengembangan gitu. Iya, itu pasti ya. Pasti kita sampaikan ke anak-anak ya, generasi kita, bahwa ini yang sudah dirintis oleh eyang itu dulu seperti ini, dan yang harus dijaga itu seperti ini, itu sudah kita sampaikan. Ya, betul. Ya, mungkin nanti ada second brand ya, Mbak ya. Jadi kalau Bu Sosro Catering Service ya memang ini gitu ya. Betul. Gitu. Nanti kalau misalnya mereka mau berkembang atau mengembangkan ke menu-menu lain, mungkin menu oriental, Chinese atau apa, itu ada brand lain. Betul, gitu ya. Ya sama seperti putri saya ini, dia juga terjun ke dessert. Nah, dessert ini kan milenial juga kan? Iya. Yang disukai oleh milenial sama anak-anak, dan dia memakai brand yang lain. Nah, itu dia gitu ya. Oke, kapan-kapan ya Mbak ya? Bicara di sini dong. Sekarang baru nganterin Ibu. Ini ya Mbak Riani ini diantar sama salah satu nanti generasi penerusnya, putrinya, yang nanti juga akan meneruskan bisnis ini ya bersama sepupu-sepupunya. Menarik ya, Mbak Riani. Biasanya di acara ini kan ada teman kita atau sahabat kita, guru kita juga, dia seorang mentor bisnis namanya Koh Martin. Tapi malam ini Koh Martin berhalangan hadir karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi beliau tadi sudah mengirimkan voice note, kita dengarkan sama-sama yuk. Malam hari ini kita kedatangan seorang tamu istimewa ya, catering Bu Sosro ya. Nah, Bu Catering Bu Sosro ini luar biasa ya, dari masa ke masa melayani
masyarakat Yogyakarta dalam kebutuhan cateringnya. Untuk kedepannya yang harus dipikirkan bagaimana regenerasi ya, bagaimana menyiapkan zaman yang serba cepat perubahannya, bagaimana beradaptasi dengan digital ya. Harus bangun tim baru karena pola perubahan masyarakat yang begitu hebat dan begitu dahsyat itu yang harus bisa mengikuti adaptasi dari perkembangan dari catering Bu Sosro gitu ya. Maju terus catering Bu Sosro ya, terus berkembang dan terus melayani masyarakat Jogja istimewa. Yeah. Itu ya. Jadi memang kasih. kita tidak bisa menolak Betul, itu ya. Dunia memang berkembang ya. Jadi memang sebuah keniscayaan betul, sebuah keniscayaan dan kita harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Betul. Ya, tadi sudah disampaikan ya bahwa sudah mulai ada suksesi, regenerasi. Ya, tapi tetap ada pakem-pakem yang harus dijaga. Oke. Menarik ya, Mbak ya. Setiap diskusi saya seneng ya, apalagi diskusi tentang apa kuliner ya. Ya, ini ada beberapa penanya ya. Insya Allah nanti ada yang beruntung akan mendapatkan hadiah ya dari Bu Sosro Catering Service ya. Oke. Ya, terima kasih untuk Anda pendengar yang telah berpartisipasi di acara ini dan acara ini tentu saja akan semakin bertambah ramai, bertambah bertambah gayeng ya kalau Anda ikut peran serta seperti ini. Kita bisa diskusi banyak sekali. Oke, terima kasih Mbak Riani atas waktunya ya, atas ilmunya ya. Banyak sekali ya, dan ini insya Allah akan menginspirasi para pendengar Star FM dimanapun mereka berada. Oke, suatu saat nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Siapa tahu nanti ada sequel keduanya. Bu Sosro the second. Siap. Ya, pendengar, demikian tadi bincang-bincang kami, menarik sekali ya, tentang bagaimana sebuah bisnis yang dimunculkan atau dibangun oleh nenek moyang ya, dari eyang, kemudian diteruskan oleh ibu dan akhirnya sekarang sudah generasi ketiga, dan generasi ketiga ini pun sudah akan mulai ancang-ancang untuk memberikan tali estafetnya, kayu estafetnya ke generasi keempat. Dan ini menarik karena bagaimana mereka mencoba untuk tetap mempertahankan pakemnya, mempertahankan identitinya yang merupakan itu suatu identiti yang otentik. Ya, itulah Bu Sosro Catering Service. Semoga acara ini bisa menginspirasi Anda dimanapun Anda berada dan juga bisnis apapun yang sedang Anda jalankan. Satu yang saya ingatkan sekali lagi, lakukanlah bisnis ini dengan cara yang fun, karena pada dasarnya bisnis itu mudah dan menyenangkan. Insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang tidak kalah spektakulernya. Saya Budi Utomo pamit mundur. Terima kasih. Assalamualaikum.